Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SPKA akan mempresentasikan terkait tugas identifikasi implementasi eksekutif Information Systems atau EIS pada PT Telkom Indonesia. Nah, di sini saya sendiri Zaneta Nilam Cahyani NRP 119 dan juga ada tiga rekan saya yaitu Bima NRP 65, Irfan Rifki NRP 64 dan Fahmi NRP 3. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Fahmi. Silakan Fahmi. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi kelompok kami ada 8 outline untuk mempresentasikan bahan kali ini. Yang pertama ada pengertian ACE atau Sistem Informasi Eksekutif. Yang kedua ada latar belakang dan profil PT Telkom Indonesia. Yang ketiga ada alasan implementasi ACE pada perusahaan. Yang keempat ada informasi internal dan eksternal yang digunakan dalam ACE perusahaan. Yang kelima ada wewenang akses ACE perusahaan. Yang keenam ada kapabilitas ACE yang diimplementasikan di perusahaan. Yang ketujuh ada penjelasan lebih lanjut terkait komponen ACE. Dan yang terakhir ada elemen pendukung ACE. Jadi saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian ACE itu sendiri. Nah, dari satu sumber yang saya rangkum, saya menyimpulkan bahwa ACE atau Sistem Informasi Eksekutif adalah manajemen sistem informasi yang memudahkan dan mendukung suatu keterangan dan kebutuhan pembuatan keputusan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi internal dan eksternal yang relevan terhadap tujuan strategi dari organisasi. Lalu adapun beberapa karakteristik atau seperti kemampuan tambahan dari ACE itu sendiri seperti memberikan akses status online, mempunyai kemampuan analisa data, mempunyai alat pengorganisasian, memberikan dukungan kepada semacam komunikasi elektronik, dan menyangkut informasi internal dan eksternal tadi seperti memberikan gambaran berupa pasar, informasi keuangan, dan statistik industri. Sistem informasi eksekutif sendiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior, mudah digunakan, dan dibuat oleh personil yang memiliki latar belakang bisnis dan teknis. Lalu latar belakang dari PT Telkom Indonesia ini sendiri cukup panjang. Seperti PT Telkom Indonesia ini didirikan pertama kali pada 7 Mei tahun 1997 dengan nama PT Indonesia Telemedia, di mana perusahaan perseroan tersebut bergerak di bidang layanan, pay TV, dan jaringan layanan internet. Lalu perusahaan perseroan tersebut mulai beroperasi sejak Desember 1999. Nah, pada bulan Mei 2003, PT Indonesia Telemedia berubah kepemilikan di mana mayoritas saham atau sebesar 65,76% dipegang oleh PT Telkom. Dan kemudian diperkenalkan dengan brand atau image yang baru dengan nama Telkom Vision. Nah, baru pada tahun 2005 PT Telkom melanjutkan proses akuisisi saham hingga 95,68%. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi semakin maju, maka bisnis media pun memiliki banyak kompetitor sehingga pemerintah sebagai regulator mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi dan RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis media, hiburan, dan telekomunikasi di Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia sendiri mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu to become a leading infocom player in the region. Artinya, Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan infocom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Lalu misi dari PT Telkom Indonesia sendiri yaitu One Stop Infocom service with excellent quality and competitive price, and to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Telkom sendiri akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaiknya dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul,
penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis. Nah, mungkin itu saja latar belakang dan pengertian ACE yang dapat saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, mengimplementasikan ACE pada perusahaan ini itu. Di alasan dipertimbangkannya itu jadi alasan dipertimbangkannya itu ini saya ringkas jadi 2 poin besar. Yang pertama itu mempermudah pengukuran kinerja perusahaan, karena setelah kita lihat dari penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Fahmi, PT Telkom Indonesia ini termasuk salah satu perusahaan yang cukup besar, dan untuk mengetahui kinerja perusahaannya tersebut itu tidak mudah. Jadi dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah pemimpin atau direktur utama untuk mengetahui kondisi terkini dari perusahaan yang sedang dipimpinnya. Nah, lalu selain itu juga membantu dalam pengambilan keputusan, karena di saat ingin memutuskan sesuatu terdapat banyak informasi-informasi yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan keputusan tersebut. Jadi dengan adanya sistem informasi eksekutif ini akan membantu direktur utama untuk mengumpulkan informasi-informasi yang relevan untuk mengambil keputusan bisnis pada perusahaan. Di next. Lalu dari yang selanjutnya itu informasi internal dan eksternal yang akan digunakan dalam perusahaan. Next. Yang pertama itu ada informasi internal. Informasi internal itu lebih mencakup dari bagaimana kondisi dari perusahaan. Itu bisa didapat dari, misalnya ini dalam PT Telkom Indonesia ini ada namanya aplikasi sasaran kerja individu. Nah, itu laporan hasil dari aplikasi sasaran kerja individu itu digunakan sehingga eksekutif dapat mengetahui kinerja dari tiap karyawan yang sedang bekerja di perusahaan. Lalu ada juga corporate database dari divisi sistem informasi, karena pada PT Telkom tersendiri terdapat banyak divisi, dan selanjutnya itu ada laporan keuangan dan laporan produksi dan penjualan. Untuk informasi eksternal tersendiri yang bisa didapatkan dan digunakan dalam ACE pada PT Telkom Indonesia ini, yang pertama itu ada penghargaan yang didapat oleh perusahaan. Hal ini digunakan untuk mengukur kinerja dari perusahaan dalam bentuk hasil evaluasi dari kinerja perusahaan. Selain itu, PT Telkom Indonesia ini juga memiliki banyak mitra-mitra strategis dan anak perusahaan. Selain itu, tadi juga disebutkan oleh Fahmi bahwa terdapat tadi UU berapa ya? Tunggu, saya cek dulu. Tadi itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Itu juga termasuk salah satu informasi eksternal yang digunakan dalam menjalankan bisnis di PT Telkom. Ya, mungkin selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irfan. Selanjutnya akan membahas kapabilitas dulu, baru membahas wewenang aksesnya. Yang pertama kapabilitas, bisa next. Nah, ini untuk kapabilitas Executive Information System pada PT Telkom. Nah, menurut manajer dari sumber yang kita gunakan, menurut manajer Executive Information System PT Telkom Indonesia, alternatif pengembangan ACE yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia itu disebut sebagai build. Namun sayangnya build tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, dan setelah mencari literatur lainnya juga masih tidak dijelaskan build itu apa. Lalu untuk sistem informasi manajemen yang dijalankan oleh Telkomsel itu ada SAP. Nah, mungkin SAP udah sangat familiar dengan kita sebagai mahasiswa sih, yang merupakan aplikasi ERP terbesar dunia. Nah, kapabilitasnya apa sih? Pada dasarnya SAP itu menyediakan seluruh solusi untuk semua fungsi yang ada di dalam perusahaan, misalnya dari SD, source distribution, dan finance. Terus ada juga sistem yang bernama Training Need Analysis atau TNA Online. Nah, ini merupakan sebuah aplikasi yang disediakan
merencanakan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan PT Telkom. Jadi karyawan PT Telkom bisa memasukkan aspirasinya ke dalam TN online ini. Dan yang ketiga ada aplikasi yang bernama sasaran kerja individu online atau SKI online. Nah, ini merupakan salah satu pengimplementasian aplikasi paperless office dan workflow system. Jadi menyemarakan untuk paperless, jadi semua file bisa disimpan di cloud agar lebih rapi dan teratur. Jadi mengubah data-data hard copy ke dalam bentuk soft copy. Lanjut untuk wewenang akses perusahaan. Nah, untuk wewenang akses MEIS sendiri sebenarnya tidak terlalu dijelaskan pada sumber yang digunakan. Namun dari penjelasan dari ACE yang ada, ACE yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia ini pada dasarnya dapat digunakan oleh semua pihak, dari sampai level manajemen yang ada. Namun untuk peruntukan yang berbeda-beda, misalnya untuk penggunaan SAP dan SKI online mungkin digunakan oleh mid level hingga level manajemen untuk kegiatan operasional, misalkan input data dan sebagainya. Dan penggunaan online digunakan sebagai jalur aspirasi yang memiliki wewenang lebih tinggi. Jadi pekerja-pekerjanya menggunakan aplikasi tersebut jalur aspirasi saja. Nah, dari seluruh kegiatan nasional tersebut, AIS hadir untuk memberikan report atau laporan yang sebelumnya sudah dibahas sama Bima, memberikan report kepada para eksekutif perusahaan, karena kan di PT Telkom sendiri memiliki banyak divisi, jadi memberikan bantuan-bantuan pengambilan keputusan kepada divisi, kepala divisi, dewan direksi, CEO yang ada untuk mengetahui kondisi apa sih yang sedang ada di perusahaan saat ini dan membantu dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top eksekutif dari perusahaan. Mungkin selanjutnya bisa dibahas oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen AIS yang tadi sudah dijelaskan oleh Irfan. Yang pertama itu ada komponennya, ada hardware. Hardware ini umum, sebenarnya ada komputer serta perlengkapan pendukungnya seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, komputernya sendiri juga komputer yang sudah terinstall program klien dari software yang digunakan, yaitu software SAP yang tadi udah disebut, R3. Lalu ada printer juga, lalu ada fasilitas internet dengan model internet portal, dan yang terakhir ada server. Nah, selanjutnya software. Nah, PT Telkom Indonesia tadi udah dijelaskan oleh teman saya Irfan, itu dia menggunakan alternatif pengembangan build. Nah, alternatif ini memanfaatkan software yang dikembangkan oleh divisi sistem informasi sebagai alat untuk membentuk bisnis intelijensi pada perusahaan. Nah, software yang dipakai oleh perusahaan adalah SAP R3 seperti yang tadi saya bilang. Lalu pada umumnya modul yang dipakai itu ada FICO atau Financial Controlling, terus SD, Sales and Distribution, terus MMPP, Material Management Product Planning, dan HR atau Human Resources. Nah, selanjutnya selain itu PT Telkom juga menyediakan beberapa software pendukung. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Irfan juga udah dijelasin. Yang pertama ada pelatihan online atau TNA online untuk perencanaan pelatihan yang diinginkan oleh setiap karyawan. Lalu ada aplikasi SKI online untuk membantu pengimplementasian paperless office dan pengubahan data dari hard copy ke soft copy. Nah, lalu juga ada fasilitas news, product, FAQ, helpdesk, terus pengaduan akuntansi, greetings, dan juga ada fasilitas untuk email dari perusahaan. Nah, lalu juga ada pada portal, karyawan juga dapat mengakses beberapa informasi, di antaranya informasi personal seperti slip gaji, lalu employee self-service kayak seperti SPDD atau pengajuan cuti dan lain-lain, lalu collaboration center dan Telkom e-learning. Telkom e-learning ini sendiri itu adalah sebuah fasilitas untuk karyawan Telkom belajar mandiri terkait apa yang mau dipelajari gitu. Nah, selanjutnya teknologi EIS. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Telkom memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan untuk pengembangan EIS perusahaan yang sudah dibeli dari vendor. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dari jurnal yang kami baca, jadi PT Telkom itu mengembangkan sendiri dari divisi sistem informasinya. Nah, yang selanjutnya itu ada elemen pendukung EIS. Nah,
Dari elemen pendukung EIS ini ada beberapa. Yang pertama itu divisi internal perusahaan, seperti ada divisi network, multimedia, sistem informasi, riset teknologi informasi, properti, atelier, pelatihan, dan juga pembangunan. Nah, lalu ada pengguna dan juga pelanggan, lalu juga ada vendor, lalu ada pihak eksternal juga. Pihak eksternal ini tidak termasuk vendor ya, maksudnya seperti sponsor dan lain-lain, dan juga ada yang di bawah juga ada pemangku kepentingan dan yang memiliki saham di PT Telkom sendiri, dan juga ada data internal dan juga eksternal. Nah, yang terakhir ini referensi yang kami kutip itu yang pertama dari PPT DSS sendiri, chapter 6, dan yang kedua dari jurnal studi kasus IAS pada PT Telkom Indonesia, yang bisa diakses di link berikut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.